Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pelajaran, bisa diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara rajin mencuci apa ya? Rajin mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Kemudian menutup menggunakan masker. Maskernya coba dipakai yang baik, Mas Wildan, ya, yang rapi, supaya terhindar dari virus corona. Baik anak-anak sekalian, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Baik, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Yang mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, untuk pertemuan yang ketiga hari ini kita akan membahas tentang pesan dari surat An-Nas, ya. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar melafalkan surat An-Nas. Yang kedua, kita sudah menghafalkan surat An-Nas, dan yang ketiga hari ini kita akan mempelajari apa isi daripada surat. Mana semua? Masih semangat? Mana suaranya? Masih semangat? Masih. Baik. Apa tujuan dari pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan bisa memahami isi dan maksud tujuan daripada surat An-Nas, ya. Yang kedua, kalian diharapkan bisa mengamalkan isi daripada surat An-Nas. Kemudian yang terakhir, membiasakan untuk senantiasa membaca dan mengamalkan dari surat An-Nas. Ini tujuan pembelajaran di pertemuan yang terakhir pada hari ini. Baik anak-anak sekalian, sebelum mengawali materi hari ini, mari kita baca dulu surat An-Nas bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, fi sudurin nas, minal jinnati. Dengan bacaan surah An-Nas, Allah melimpahkan pahala yang banyak buat kita. Baik anak-anak sekalian, ya, materinya adalah pesan dari surat An-Nas, ya, atau isi yang ada dari surat An-Nas. Baik anak-anak, silakan perhatikan di layar ini, ya. Kalian bisa melihat, usahakan bacakan terlebih dahulu. Surat An-Nas ini merupakan surat terakhir dalam urutan Al-Quran. Surat pertamanya adalah surat apa, anak-anak? Dalam Al-Quran yang pertama urutan surat apa? Surat apa coba? Surat pertama Al-Fatihah. Pertama Al-Fatihah, yang terakhir adalah surat An-Nas.
urutan di dalam Al-Quran. Tapi urutan turunnya surat An-Nas turunnya setelah surat Al-Falaq. Nah, An-Nas artinya apa? Surat An-Nas, ya An-Nas, kata An-Nas itu sendiri artinya adalah manusia. Jadi Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Jadi kata An-Nas itu adalah artinya manusia. Ya. Kemudian yang berikutnya surat An-Nas ini merupakan perintah dari Allah kepada kita manusia, ya. Perintah dari Allah kepada kita manusia. Untuk apa? Agar perintah dari Allah kepada kita manusia agar kita berlindung hanya kepada siapa? Berlindung hanya kepada siapa, Nana? Berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berlindung dari apa? Berlindung dari kejahatan, segala bentuk kejahatan, baik yang datangnya dari bangsa apa? Bangsa jin, pintar, atau dari bangsa manusia, ya. Karena kejahatan itu datangnya ya dari itu bangsa jin dan bangsa manusia. Kalau kejahatan dari bangsa manusia, ada orang yang menonjok, nah, kita bisa apa? Bisa menghindar dengan cara bagaimana? Bisa berlari, bisa melawan kalau berani, ya. Kalau nggak berani ya ambil jurus langkah berapa? Langkah 1000 ya, lari ya. Ada yang mau bunuh misalnya, ya kita lari karena kelihatan manusia. Tapi kalau kejahatannya datang dari bangsa jin, kita bisa melihat jin tidak? Bisa melihat jin tidak? Tidak. Tapi jin bisa melihat kita enggak? Bisa. Nah, kalau kejahatannya dari bangsa jin, kita nggak bisa menghindar, nggak bisa melawan dengan golok, ya, nggak bisa melawan dengan pedang atau dengan pistol. Kamu bawa pistol mau ngapain? Mau nembak jin? Bisa apa tidak? Ya nggak bisa, karena jin tidak kelihatan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah bukan dilawan dengan golok, bukan dengan pedang atau dengan senjata, ya, tapi dilawan dengan cara membaca apa? Membaca surat An-Nas, ya, dibaca, diamalkan. Kalau membaca surat An-Nas pasti, ya, insya Allah jinnya akan kabur, lari, ya, tidak akan berani kepada orang yang rajin membaca Al-Quran, ya. Kapan kita membaca surat An-Nas? Ada waktu-waktu yang dianjurkan. Satu, ya, ketika kamu dalam keadaan ketakutan, ya, misalnya malam hari ini mau keluar rumah, gelap-gelapan, kamu takut yang angker, ya, kuburan, maka bacanya juga surat An-Nas, ya. Jangan baca ya lewat pohon yang besar, lewat kuburan, ya. Kamu bacanya apa? Assalamualaikum Mbah misalnya, ya, boleh apa tidak? Baca apa ya? Assalamualaikumnya bagus, ya, tapi mbahnya itu yang tidak boleh, jadinya malah sirik, ya. Tapi cukup membaca surat An-Nas, syukur ditambah dengan ayat apa? Ayat kursi, ya,
atau Al-Ikhlas, juga ditambah dengan surat Al-Falaq, ya. Baik. Nah, dibaca satu ketika kamu dalam keadaan rasa takut, ya, takut hantu, takut apa, ya, takut penjahat. Baca surat ini, ya. Baca surat An-Nas. Takutnya hilang nggak? Pasti hilang, ya. Kamu asal yakin saja. Yang kedua, kapan dibacanya surat An-Nas? Yaitu ketika kita mau apa? Apa ada nggak di layar? Ketika kita mau tidur, ya. Ketika kita mau tidur, maka bacalah surat An-Nas, ayat kursi, Al-Ikhlas, dan Al-Falaq. Kenapa? Sebelum tidur harus baca surat An-Nas. Satu, supaya apa coba? Jawab, siapa yang bisa? Siapa yang jawab ini? Jawab, ngacung dulu. Ya, Mizan. Biar gak mimpi buruk, ya, kita bagus. Tak kasih hadiah, ya. Mohon jawab. Ada nggak hadiahnya? Nah, Mas apa ya? Mizan. Siapa lagi? Siapa ya? Yang bisa menjawab? Silakan, Mas. Ya, sama. Agar tidak diganggu pada saat tidur. Ya, ini super cok. Ya, satu lagi, Gildan. Biar dijauhkan setan. Ya, biar dijauhkan dari. Kenapa kita harus membaca surat An-Nas ketika mau tidur? Banyak jawabannya, supaya yang paling utama adalah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar terlindung dari godaan setan. Surat An-Nas, ya. Jadi satu lagi surat An-Nas ayatnya ada berapa, ya? Ada 6. Itu nggak boleh ada 7, nggak boleh ada 8 atau dikurangi, tidak bisa, ya, tidak boleh. Kemudian termasuk golongan surat Makkiyah atau diturunkan di kota Makkah, ya. Kemudian diturunkan setelah surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq apa enggak? Harus hafal, ya. An-Nas, Al-Falaq itu harus sudah hafal. An-Nas artinya adalah manusia, ya. Baik, sekarang Ustaz tanya, ya. Isi daripada surat An-Nas. Coba Ica. Ica mana Ica, ya? Ica ini, ya. Ica apa, siapa nama kamu? Saya. Ica. Anas artinya apa, Ica? Anas artinya manusia. Pintar. Mas apa? Awas. Anas ada berapa ayatnya? Ada 6. Pintar. Mbak Ica ini surat Anas diturunkan setelah surat apa? Al-Falaq. Pintar, ya. Ini sedikit, ya. Coba sekarang siapa yang berani di depan? Berani? Dapat, Jom. Dapat hadiah. Ada yang berani nggak? Dicoba sebisanya. Ya, siapa yang berani? Mbak Salma, Aisyah, Pak siapa? Wildan, Nizar, Hamizan berani? Coba yang keras suaranya, ya. Menerangkan isi dari surat An-Nas. Hadapnya ke teman-teman. Yang keras, ya. Diterangkan pesan dari surat An-Nas yaitu ya, coba. Ya, coba apa yang kamu tangkap? Satu apa? Apa satu? Masih ingat apa sudah lupa? Ingat enggak?
Ya, dihafalkan dulu, ingat-ingat. Coba lihat papan tulis dulu, dirangkum di otaknya ya. Nah, nggak usah ditulis, diingat-ingat. Duduk dulu. Seperti ini terdiri lantai namanya. Dengan ini terbawa mengetes dengan al-Makkiyah. Dan ini bisa datang agar kita bingung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini mengenai kita untuk tidak mengubahnya sebelum. Ya, cukup, pintar. Terima kasih. Ini dapat hadiah. Sekarang duduk. Dapat hadiah. Ya, kata ibu diingatnya. Nah, ada lagi enggak? Ada lagi? Satu lagi coba perempuan, misalnya berani? Berani enggak? Enggak berani. Baik, ya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Anak sekalian, itu isi atau pesan dari surat An-Nas ya. Surat An-Nas yang ayatnya ada 6 ya, diturunkannya setelah surat Al-Falaq. Ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh mengandalkan yang lain, tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Misalnya kepada gunung, kepada kuburan, pohon-pohon besar, ya. Pohon-pohon besar, kamu minta perlindungan kepada dukun, boleh apa tidak? Minta perlindungan kepada dukun boleh? Boleh apa tidak? Tidak. Atau kepada jin misalnya, boleh nggak pada jin? Nggak boleh ya. Jadi hanya diperbolehkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya. Baik, kita nunggu ada soal dulu. Baik, coba ini jawab. Ini bareng-bareng. Nomor 1. Aku hafal surat An-Nas. Ya apa tidak? Ya. Ya. Apa coba? Satu apa? Diingat-ingat. Pesannya termasuk ayatnya. Ayatnya ada berapa? 6. Turunnya setelah surat apa? Al-Falaq, An-Nas, Al-Minun, dari segala macam kejahatan yang datang dari bangsa jin maupun bangsa manusia. 3. Aku berlindung kepada Allah ketika takut. Ya harus ya, tidak boleh kepada selain Allah. Kalau kepada selain Allah menjadikan kita berbuat apa? Syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar, tidak diampuni oleh Allah. 4. Aku bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung, bisa apa enggak? Nanti dikasih ya. Baik, ini isinya. Nomor 1. Pesan yang terkandung dalam surat An-Nas, sebutkan 2 saja yang sesuai dengan tadi. Apa 2? Apa? Naira. Apa coba? 1. Ya, pintar, ada suaranya. Muti. Apa? Ya, terus satu lagi yang paling pokok adalah perintah untuk berlindung hanya kepada
Allah saja. Baik. Nomor 2, Aisyah. Dibaca soalnya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya yang keras. Dari golongan jin dan manusia. 3, Salma. Dibaca soalnya. Ayat ke berapa? Ayat keempat. Ya, itu ya surat An-Nas. Kalau bunyinya minal jinnati wan nas ayat ke berapa? 6. Kalau ayat kelima bunyinya bagaimana? Ayat kelima Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya ke dalam dada manusia. Masih ingat ya yang artinya masih ingat ini? Minal jinnati wan nas artinya apa? Dari golongan jin dan manusia. Pada hari ini Ustaz ingatkan kembali yang pertama ya, isi daripada surat An-Nas adalah ya agar kita berlindung kepada Allah dari segala macam godaan, baik yang datangnya dari iblis, bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Yang kedua, agar kita selalu satu ketika dalam keadaan rasa takut. Yang kedua, ketika kita mau tidur. Ini yang saya harapkan. Tidur nanti siang ataupun malam, praktekkan surat ini dibaca. Awali dengan berwudu terlebih dahulu. Ya, gosok gigi, sikat gigi, cuci tangan, wudu udah, tangan udah, kaki sama kaki sudah tercuci semua. Baca ayat kursi. Ayat kursi udah hafal apa belum? Apa sudah lupa? Dibaca ya. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu kul. Al-Ikhlas apa ayatnya ya? Kul huwallahu ahad. Apalah? Kul a'udzu birabbil falaq. An-Nas. Kul a'udzu birabbil. Ini kalau dibaca semuanya, hidup kamu, tidur kamu akan terjamin dijaga oleh Allah, oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini praktekan. Baik, yang terakhir, mari kita akhiri dengan berdoa ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, kalian mendapatkan ilmu yang berguna. Baik, sikap berdoa, angkat kepalanya ditundukkan. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jawab salamnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.